Baik, kemudian nanti kita akan lanjut ke sesi presentasi, dan juga tidak hanya presentasi tetapi ada praktis di dalamnya atau latihan. Nanti akan disampaikan oleh trainer kita, yaitu Bapak Gindo Tampu Bolon PhD, dan nanti ada 2 sesi. Beliau akan menyampaikan materi dan maupun juga pelatihannya. Baik, untuk jam 1 sampai jam 3 nanti beliau akan menyampaikan yaitu bagaimana perangkat lunak dari Stata ini yang hubungannya dengan penjelasan detail tentang software Stata, ya, hubungannya dengan malnutrisi, nantinya gizi dan kesehatan, ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga dengan beberapa praktis atau latihan. Nah, kemudian nanti kegiatan yang berikutnya, yaitu jam 15.30 sampai jam 17.30, akan disampaikan juga oleh Bapak Gindo Tampu Bolon PhD dalam hal strategi untuk bagaimana menguasai data yang hilang dan beberapa petunjuk lanjutannya. Nah, kemudian akan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, untuk sesi selanjutnya, saya harapkan dari Pak Bagus untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait sebelum nanti masuk ke Mas Aldi, ya. Nah, untuk pembukaan ini saya rasa cukup sekian, dan saya lanjutkan kepada Pak Bagus. Silahkan Pak Bagus untuk menyampaikan beberapa hal. Silahkan. Terima kasih Bu Yuyun. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semua, salam sehat. Semoga hari ini kita tetap semangat ya. Hari keempat dari 6 hari hingga nanti akhir di hari Rabu. Nah, 3 hari terakhir ini kita akan banyak melakukan interaksi interaktif. Kemarin kita mungkin hanya sebagian mendengarkan paparan, namun hari ini kita akan bersama-sama bersinggungan dengan materi teknis, ya, baik itu penggunaan aplikasi maupun pengolahan data. Di hari ini kita akan memulai dengan instalasi Stata, kemudian juga nanti akan dijelaskan bagaimana proses mendownload data yang akan kita gunakan untuk sesi-sesi berikutnya. Mohon izin saya share screen. Lihat ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi untuk mengikuti kegiatan ini kita telah diberikan lisensi sejumlah dengan banyaknya peserta yang ada. Nah, untuk itu kami menghimbau Bapak Ibu semua tuh hanya melakukan 1 kali download untuk 1 perangkat ya Bu ya. Jadi kalau memang nanti ada yang menggunakan 2 perangkat ingin coba-coba gitu, mohon kesediaannya untuk menghapus salah satunya, karena kita punya lisensi ini sudah sangat terbatas gitu. Ya, jadi kami mohon kesediaannya. Kemudian juga aplikasi ini lisensinya terutama untuk tidak disebarluaskan agar kegiatan kita nih bisa berjalan lancar lah ya. Untuk informasi di awal, data yang kita gunakan ini adalah versi 17, sedia dalam operating system Microsoft Windows maupun Mac. Nah, nanti Bapak Ibu saya harapkan sih sudah mendownload, jangan diinstal dulu tapi mendownload dulu. Ada link di Google Class yang telah diberikan sebelumnya, diinformasikan sebelumnya. Jadi
ini mungkin langkahnya pastikan dulu nih aplikasi Stata-nya sudah di-download ya, di Google Classroom. Kemudian untuk proses instalasinya nanti kita akan lakukan bersama-sama tentunya dengan panduan dan arahan dari sumber, trainer, dan tim yang mendukung. Nah, ini dikarenakan bersifat teknis, ini sangat dimungkinkan nanti akan terjadinya error ya, atau kesulitan, atau mungkin paparan terlalu cepat. Jangan khawatir, kami harapkan Bapak Ibu semua mengikuti jalannya acara. Nah, bila terkendala, bisa langsung dikomunikasikan dengan menggunakan raise hand, ataupun tulis chat, ataupun juga dengan memanfaatkan Google Classroom. Ya. Namun demikian, tetap mikrofon jangan diaktifkan ya Bu ya, jika diperkenankan. Nah, Google Classroom, kenapa di Google Classroom? Agar nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti kendala bila terjadi hal yang sama gitu ya. Jadi bisa di screenshot, ya. Kemudian ditanyakan segera di Google Classroom karena nanti ada teman-teman juga yang langsung jawab, merespon pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Sebagai informasi tambahan, kita punya sesi ini mulai dari jam 9 hingga jam 12 siang nanti. Ini cukup panjang. Pastinya sih selesai dalam 2 jam ya, bila tidak terjadi hambatan. Namun demikian, kita berharap semuanya dapat menyerap semua informasi ya, dan juga menjadikan sesi ini interaktif ya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu mungkin Aldi ini akan menjadi pandu kita nanti. Beliau ini sudah banyak melakukan dan menggunakan aplikasi SPSS, statistik, Stata, dan sejenisnya dalam kegiatan olah data. Kita bisa lihat di sini ada banyak kegiatan aktivitas ya, mulai tahun 2016 hingga sekarang dalam institusi yang berskala besar. Nah, tidak berpanjang lebar lagi, ya, kita segera mulai. Kami harapkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti ini dengan secara fokus ya. Kalau memang diperlukan minum, mungkin ada bagusnya disiapkan sekarang minum jika yang dekat, jadi dapat diikuti secara utuh. Demikian dari saya. Tempat dan waktunya saya persilakan ke Aldi untuk melanjutkan sesi ini. Terima kasih Pak Aldi, monggo. Baik, terima kasih Bapak Bagus. Sebelumnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi selama 2-3 jam ke depan, saya Aldi Andalan akan menemani Bapak Ibu peserta untuk melakukan instalasi Stata 17, juga melakukan pengunduhan data AFLS. AFLS yang digunakan kemungkinan nanti adalah AFLS gelombang 1, yaitu tahun 1993, dan AFLS gelombang 5 tahun 2014. Sebelum saya masuk mulai ke sesi instalasi, saya izin share screen dulu ya untuk mengingatkan kira-kira persiapan peserta yang sebenarnya sebelumnya harus dilakukan sebelum instalasi Stata. Oke. Nah, ini saya ingatkan kembali bagi para peserta untuk sebelum mengikuti pelatihan Stata dari mulai hari ini tanggal 15 sampai tanggal 17 November. Jadi nanti kalau ketika kita memulai instalasi Stata, bila ada terjadi error di tengah-tengah saat instalasi ataupun saat unduh data AFLS, kalau memang waktunya sempat ya kan di akhir sesi mudah-mudahan kita bisa bahas, bisa ditanyakan langsung.
Jadi ketika ada error di tengah-tengah saat saya masih berbicara soal instalasi dan unduh data, tidak perlu panik, jadi prioritas untuk menyimak terlebih dahulu saja ya. Ketika ada error, nanti dilanjutkan di sesi bertanya, kalaupun tidak sempat, nanti dilanjutkan di Google Classroom. Untuk Bapak Ibu rekan satu regional, mungkin ada dari regional 1, 2, dan 3, kalau memang ada yang tidak ada masalah, lancar, mungkin juga bisa membantu rekan sesama regionalnya untuk membantu menjelaskan masalah instalasi ataupun unduhan data. Kalau nanti waktu instalasi dan unduh data masih tersedia banyak, kita akan coba juga untuk pengenalan user interface data untuk mencoba fitur-fitur data. Lalu, bagi Bapak Ibu yang sebenarnya sudah punya lisensi STATA, yang dulu sudah beli STATA, misalnya STATA 14 atau STATA 15, STATA 16 gitu ya, Bapak Ibu masih bisa pakai untuk pelatihan ini. Jadi tapi minimal STATA 14 kalau bisa ya untuk pelatihan ini, karena menyesuaikan juga STATA yang dipakai Pak Gindo untuk instruktur kita nanti siang, biasanya dia udah pakai STATA yang baru ya, jadi mohon diperhatikan agar STATA versinya tidak terlalu jauh. Bagi Bapak Ibu yang minimal requirement PC atau notebooknya atau MacBooknya tidak kurang kompatibel dengan STATA, bisa juga disarankan, kami sarankan memakai komputer di kantor Bapak Ibu masing-masing, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, di sini ada ya requirement-nya ya dari memori. Kalau kita kan nanti pakai STATA SE ya, Standard Edition. Jadi sebenarnya ini harusnya RAM-nya 2 GB saja untuk pelatihan, sebenarnya cukup. Dan hard disk space yang dipakai itu untuk aplikasi STATA sendiri ada 2 GB. Untuk data AFLS-nya sendiri mungkin kira-kira kurang lebih 500 MB ya. Jadi kira-kira spare 2 GB sampai 5 GB mungkin ya untuk di hard disk itu sendiri. Disediakan space untuk itu. Nah, terus ini karena pelatihan kita pakainya STATA Standard Edition. Bedanya dengan STATA versi lain, ini STATA BE ini Basic Edition, ini justru di bawah lagi dari STATA pelatihan kita ya, dan ini datanya hanya untuk data kecil. Nah, yang di atas kita ada juga STATA Parallel ya. Parallel Edition ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan penelitian dan harus mengolah data lebih dari satu survei secara berbarengan, itu biasanya butuh STATA yang paralel, dan itu tentu akan lebih membutuhkan space yang lebih besar. Ya. Terus ini saya ingatkan kembali, nanti saat instalasi mungkin kan di screen Bapak Ibu masih full screen ya di Zoom-nya. Jadi kalau ingin berbarengan melihat Zoom sekaligus instalasi STATA atau unduh data AFLS, bisa diklik View Options di Zoom yang di paling atas ini ya. Terus lalu Exit Full Screen, agar Bapak Ibu bisa meminimize Zoom agar tidak full screen dan bisa berbarengan untuk menginstalasi STATA. Sisanya ini untuk mengecek hard disk dan operating system ya. Sebenarnya sih ini udah dijelaskan juga ya kemarin di kelas Google Classroom ya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja mulai ke proses instalasi STATA ya. Jadi untuk instalasi STATA ini, karena dari hasil polling kemarin sebenarnya ada 80% peserta yang memakai Windows ya. Jadi saya tampilkan di sini untuk instalasi STATA versi Windows. Untuk yang Mac juga sebenarnya tidak sedikit ya. Yang Mac saya juga sudah siapkan petunjuk instalasi untuk Mac ya. Ini bisa dibuka juga di Google Drive atau di Google Classroom ya. Ini semua bisa di-download sekaligus dengan installer STATA-nya ya. Untuk Windows kita bisa buka langsung di sini ya, STATA for Windows 64-bit. Ya. Di sini ada satu folder ya.
Untuk versi Windows, installernya itu setup stata17.exe ya. Terus ya di sini ada petunjuknya sama license and activation key-nya juga, termasuk serial number, codes, authorization, semua ada di sini. Nah, Bapak Ibu yang belum mendownload bisa langsung download di sini, nanti bisa bentuknya zip file. Kalau jaringan Bapak Ibu internetnya tidak bermasalah, biasanya 10 menit selesai untuk download. Tapi kalau yang Bapak Ibu sudah download, bisa langsung mengikuti instalasi bareng saya. Selain dari link, mengklik link di PDF tadi, juga bisa diakses di sini ya Bu ya, di Bapak Ibu di Google Classroom dengan mengklik new material aplikasi Stata for Windows dan Mac. Ini juga bisa akses di sini. Ya, sama ya. Nanti dari sini juga bisa di-download. Oke. Nah, kalau dari sini mungkin kalau misalnya Bapak Ibu merasa filenya terlalu besar ya, karena ini kan ukurannya 800 MB sendiri untuk installer, Bapak Ibu bisa juga download satu-satu filenya ya untuk menyicil. Misalnya ini salinan license agreement di-download satu-satu, terus serial number ini Bapak Ibu bisa download satu-satu. Begitupun yang Mac ya, ini ada di link yang berbeda, bisa dibuka di sini ya. Nah, untuk Mac, jadi installernya beda ya. Kalau tadi di Windows ini, dia filenya setup stata17.exe, artinya ini maksudnya executable file ya, untuk mengeksekusi instalasi. Bedanya kalau untuk Mac, dia .dmg ya, disk image. Jadi ini file untuk Mac tuh harusnya yang ini. Jadi kemarin memang karena ukuran filenya paling besar sendiri ya untuk Mac ya, 1,3 GB sendiri. Jadi memang sempat ada kendala baru bisa diunggah, bisa diupload jam 6 sore kemarin. Mudah-mudahan sudah bisa diunduh Bapak Ibu yang memakai Mac OS. Oke. Lalu selanjutnya bagi yang Bapak Ibu yang sudah unduh, kita bisa langsung mulai ya, instalasi Stata, terutama yang di Windows ya. Yang Mac juga sambil nanti menunggu juga saya bisa bahas juga satu-satu tahapannya di sini ya. Ini setelah Bapak Ibu download, kita buka foldernya ya dari browser. Yang sudah download, tergantung lokasi Ibu ya, Bapak Ibu, saya ada di Drive D kalau di saya. Di sini ya, foldernya. Saya di folder D, foldernya ada di Stata Installer sendiri. Nah, terus karena saya pakai Windows, jadinya saya pakai Windows 64-bit. Oke, lalu tahapan selanjutnya kita setelah buka folder, kita jalankan aplikasi setup Stata17.exe ya. Ini mungkin saya zoom takutnya terlalu kecil. Ya. Ya, jadi ini aplikasi setup stata17.exe atau executable file. Kita jalankan program tersebut, nanti lalu tekan yes dan mulai instalasi. Atau bisa klik kanan, open. Ya, ini masih harus menunggu dulu ya, Bapak Ibu. Sambil menunggu, kita juga lihat yang Mac ya. Setelah download dari drive ini, unduh stata17.dmg ke download folder. Nah, buka file disk image-nya ya, stata17.dmg, tekan 2 kali. Atau biasanya di sini
munculnya kalau di Mac harusnya install Stata ya, di folder download masing-masing yang memakai MacBook. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Oke. Ini setup Statanya, kita klik yes. Nah, jadi ini kita menunggu ekstraksi file dari setup Statanya ya. Bagi yang Mac, setelah double klik Stata, setelah menjalankan program, nanti akan ditampilkan kebutuhan minimal Stata 17, kira-kira berapa banyak. Kebutuhan baik dari perangkat keras, hardware-nya, maupun sistem MacBook-nya. Lalu diklik continue saja untuk yang MacBook. Oke, ini sebentar lagi harusnya sudah semua selesai ekstraksinya. Memang harus ditunggu beberapa menit ya. Saya sambil ngecek task manager juga ya Bapak Ibu. Nah, ini Windows installer preparing to install ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa pada diikutin ya, karena ini saya juga berusaha ini sudah sepelan mungkin, mudah-mudahan bisa diikuti. Tahapannya, nah ini untuk instalasi bisa langsung tekan next. Lalu kita accept agreement ya, kita setuju dengan license agreement-nya. Ini bisa Bapak Ibu baca. Terus kalau Bapak Ibu belum sempat baca, bisa Bapak Ibu print ya di sini ya. Print. Kita simpan dalam bentuk file PDF misalnya ya. Terus kita next. Ya, ini bisa diisi ya nama Bapak Ibu masing-masing. Ini organisasi juga organisasi tempat kerja Bapak Ibu masing-masing, nggak perlu diisi dengan ADB ya. Saya misalnya alumni UI, jadi bisa ditulis di sini misalnya. Kita pilih siapapun orang yang memakai komputer ini ya, bisa memakai Stata dengan username kita sendiri. Lalu klik next. Ya, di sini lisensi agreement. Ini juga sama, nama sendiri. Oke, nampaknya sempat error. Sorry, saya buka lagi PDF-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk proses instalasi. Kita pakainya Stata lisensi edisi SE ya, Standard Edition. Ini bila salah memilih, Statanya tidak bisa dijalankan, makanya harus diinstal ulang bila salah memilih edisi. Kita juga bisa lihat ya, file license and activation key untuk ngecek sebenarnya versi Stata kita tuh versi berapa yang harus diinstal gitu. Nah, di sini udah ada ya license and activation key. Kita lihat di sini Stata license software-nya itu Stata SE17. Oleh karena itu, di sini pun kita pilih Stata SE ya, Bapak Ibu. Edisi yang cocok untuk lisensi kita. Lalu klik next.
Nah, setelah itu tujuan foldernya, kita pilih yang default saja yang disertakan SATA, yaitu C, program file Stata 17, lalu nanti pakai each users documents folder sesuai defaultnya dari SATA. Nah, kenapa sih di C gitu ya? Kan ya maksudnya kan kadang ada masalah-masalah kalau di C misalnya butuh install ulang Windows gitu ya, atau kalau misalnya Windows kena virus harus install ulang misalnya ya. Nah, sebenarnya nggak masalah untuk aplikasi Stata di C, yang penting nanti file data kita, hasil pengerjaan statistik olahan data kita gitu ya, sama kumpulan perintah, sintaks atau coding programming kita disimpannya jangan di C paling. Ini hanya aplikasi saja yang disimpan di C. Gitu ya. Kalau kita klik next di sini, klik each users documents folder juga, lalu kita klik next lagi. Nah, sekarang kita bisa memulai instalasi ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengubah settings, tadi misalnya, oh saya nggak mau nyimpen di C, ya bisa juga di back lagi gitu. Bisa back ke sini, ini misalnya diubah saja, misalnya kalau mau di D gitu ya, pindah ke sini juga bisa gitu. Tapi untuk saya sendiri, saya tetap ikutin defaultnya Stata di C ya, di folder program file Stata 17. Oke, kita langsung mulai saja untuk install. Mudah-mudahan sampai sini bisa diikuti. Dan ini bisa menunggu beberapa menit ya Bapak Ibu ya. Sambil menunggu saya coba bahas lagi yang Mac ya. Tadi sampai sini requirement Stata-nya sudah butuh 2 GB untuk ruang hard disk-nya ya, minimal ya untuk aplikasinya sendiri. Sistem macOS-nya sub 10.12 atau 10.12 atau yang lebih baru ya. Kalau sudah sesuai, ini bisa klik continue bagi pengguna Mac. Lalu bisa dibaca juga ini license agreement. Ada pilihan juga untuk mencetak ya, print dokumen untuk yang Mac ya. Oke, kalau sudah ini bisa diklik continue lalu klik agree. Nah di sini klik agree. Sama juga tahapannya, pilihnya standard edition, cek juga di license activation key di notepad-nya, ada juga termasuk di sini ya. Untuk pengguna Mac ini bisa di-download ya license and activation key-nya, sama saja. Tidak ada bedanya, hanya beda OS saja. Lalu di sini pilih SATA SE, Standard Edition, lalu klik Continue bagi pengguna Mac. Setelah itu, ini konfirmasi kira-kira lokasi untuk install-nya mau di mana ya untuk di Mac ya. Kalau mau diubah bisa change install location, kalau tidak langsung klik install juga, dan tunggu beberapa menit juga sama ya. Bagi pengguna Mac. Nanti kalau udah selesai instalasi harusnya tampilan seperti ini. Sama juga dengan ya, yang untuk Windows juga seperti itu. Ini kan ada status barnya ya. Sama, ini juga lagi menunggu copy new files. Kalau sudah bisa langsung finish ya di sini ya. Ya, memang ini menunggu beberapa menit ya untuk mengcopy files barunya. Sambil menunggu kita juga bisa lihat ini file-file dokumen lain ya, baik yang di Mac atau di Windows.
Di sini untuk file IG ini, kita bisa lihat ini sebenarnya petunjuk yang lebih lengkap dari Stata ya, resmi. Installation Guide for Stata Release 17. Ini kita bisa dilihat satu-satu installation guide-nya. Ini Stata for Windows, for Mac, ini for Linux atau Unix juga bisa ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini langsung dalam bahasa Inggris ya, bisa dilihat satu-satu ya. Tahapan install-nya juga sudah lengkap. Atau kalau Bapak Ibu mungkin tidak terlalu ingin lihat file PDF ya gitu ya, mungkin agak kesulitan, Bapak Ibu juga bisa kunjungi website situs Stata-nya ya. Ini installation guide juga ada di sini, sudah kami lampirkan. Nah, di sini juga ada petunjuk instalasi ya. Jadi for Windows di sini ada tahapan instalasinya, setting up serial number-nya juga ada gitu. Mac juga ada di sini ya, Mac sama Unix atau Linux juga ada di sini. Tahapannya sama ya, mulai instalasi, accept agreement, nama organisasi, standard edition, semua ini juga sama ya tahapannya. Termasuk ini memasukkan lisensi ya di sini ya. Ya, ini sudah selesai kita install Stata-nya ya. Sudah berhasil diinstal, lalu kita klik finish. Langsung kita cek saja di Windows Explorer ya. File Explorer. Oke. Langsung kita cek di drive C, di program Files tadi, tempat destinasi menginstal Stata kita. Nah, di sini ada ya Stata 17 ya Bapak Ibu ya. Untuk buka aplikasi, ini kita bisa buat shortcut ya Bapak Ibu. Kalau ingin buat shortcut di desktop, kita send to desktop aja ya, untuk lihat shortcut atau jalan pintasnya. Kita cek di desktop. Oke, nah di sini sudah muncul ya program Stata-nya ya. Atau seperti di petunjuk sini, selain buat shortcut, juga bisa buka start menu ya. Bapak Ibu buka start menu, di sini sudah muncul ya Stata 17. Oke, langsung saja kita buka ya. Nah, ini di saya karena saya sudah pernah install Stata 17-nya, jadi sudah tidak diminta serial number lagi ya, karena saya pertama sudah input serial number-nya. Ini tampilannya Stata seperti ini, Stata 17. Kalau untuk Bapak Ibu yang belum saat install pertama belum entry serial number-nya, bisa di-entry dulu serial number-nya ya. Dengan run dulu Stata-nya, izinkan, seperti biasa, seperti saat tadi awal install tadi. Lalu, ini Bapak Ibu bisa isi ya, waktu saya awal isi juga begini. Nama organisasi, lalu di sini serial number-nya, kode, dan autorisasi.
supaya tidak salah menginput serial number, kode, dan otorisasinya, Bapak Ibu bisa buka file yang ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa copy, Ctrl+C, lalu Ctrl+V di statanya langsung. Gitu. Dari serial number-nya, satu-satu ya. Terus nanti habis itu kodenya juga di copy, satu-satu. Dan otorisasi. Oke. Ini Bapak Ibu juga bisa lihat filenya di sini. Ini di sini ya. Kalau Bapak Ibu sudah download, filenya ada di sini untuk teks dokumennya. Di sini ada license and activation key. Untuk serial number, saya tampilkan mungkin dari laptop yang berbeda ya, laptop panitia di sebelah saya coba ya, itu dia pakai Windows 7, soalnya kita cek apakah Windows 7 bisa nggak ya untuk SATA 17. Gitu ya. Saya izin beralih ke laptop sebelah dulu ya. Sudah di-unmute ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Jadi, nah ini kalau tampilan kalau memang ini baru instalasi pertama kali ya. Ini instalasi pertama kali untuk SATA 17. Tapi ini sudah di Windows 7 ya. Nanti kita coba apa bisa atau enggak. Ini biasa diisi namanya ya, organisasi. Terus ini serial number ya. Bisa dicek juga ini udah sama ya, 4017 093 55 772. Jadi pastikan ini sama semuanya. Ini kodenya MBR3. Tapi masih bingung. Sudah tidak bisa ya. Ini untuk kode MBR3, BEA, dolar, MBZF, spasi WDT4, spasi HPY5, AFLF, A4YP, F3SE, dolar, MP5. Oke. Terus kita klik otorisasinya, kita copy paste ya, di Ctrl+C saja. Blok lalu Ctrl+C, kita masukkan otorisasi, lalu kita klik next ya. Ini untuk register SATA online. Would you like to register copy of SATA now? Ini sebenarnya SATA online itu untuk pelayanan technical assistance ya. Kalau kita ada kesulitan itu bisa dibantu dari SATA. Ya, atau kita bisa daftar langsung di stata.com register. Kalau kita pengen register ya ini di checklist, terus kita finish saja. Nanti muncul di sini.
Ini statanya muncul untuk cek updates. Ini perlu ya Bapak Ibu kalau ada fitur baru, lebih ke ini cek updates. Terus, nah di sini muncul untuk update informasi stata. Di sini kita bisa isi ya satu-satu, mulai dari email, alamat, kota, provinsi, kode pos, dan negara. Terus kita pilih juga di sini mau akses informasi apa dari stata. Oh, kita misalnya pengen training stata atau kelas stata, bisa juga dipilih di situ. Terus kita konfirmasi dulu ya, membuktikan bahwa kita manusia atau bukan. Terus nanti kita submit di sini. Oke. Nah ternyata di Windows 7 ini bisa ya. Ini kita cek update saja. Artinya sudah berhasil terinstall, Bapak Ibu. Klik OK. Oke. Ini artinya sudah terinstall ya Bapak Ibu ya. Sudah terinstall, ini kita cek update, ini kan ternyata 2021, update terakhir kan Oktober 2021, berarti ini sudah terupdate semua. Dan artinya ini sudah selesai terinstall ya, jadi ini sudah berhasil terinstall Bapak Ibu. Oke. Nah setelah ini instalasi stata sudah berhasil, saya balik lagi ke laptop yang saya sebelumnya ya. Saya minta izin share screen lagi dari sini. Oke. Ini Stata 17-nya sudah terinstall ya, kalau yang di sini. Nah, berikutnya bagian yang Mac tadi, kalau sudah terinstall sama juga ya. Bedanya dia setelah instalasi, ketika selesai instalasi, ini kalau misalnya seminggu ke depan, ini Stata hanya berlaku sampai 21 November ya Bapak Ibu ya, untuk lisensi dari ADP ini. Jadi kalau misalnya masih butuh sampai seminggu ke depan, 21 November, ini Stata.dmg di Mac-nya bisa di-keep. Terserah Bapak Ibu ya pilihannya, kalau memang nggak dipakai lagi ya, kalau mau dihapus juga silahkan. Tapi kalau masih butuh ya bisa klik keep di sini. Ini juga aktivasi sama ya, isi nama organisasi, serial number juga, kode, dan autorisasi. Terus register Stata online. Dan sama, Statanya sudah bisa dipakai di Mac juga, dan cek updates-nya di sini ya, klik OK. Oke. Nah, ini link-link juga Pranala yang Bapak Ibu bisa kunjungi untuk panduan instalasi yang lengkap ya. Seperti di sini tadi, ini di sini udah ada lengkap juga ya. Installation guide-nya, termasuk ketentuan-ketentuan lain ya. Seperti, nah ini contohnya seperti uninstall Stata juga di sini sudah ada ketentuannya, di sini ya bisa dilihat juga ya. Atau ini mengubah edisi. Mengubah edisi pun sama, harus uninstall dulu ya biasanya nanti. Ini bisa dikunjungi juga website-nya. Oke, ini untuk Stata sudah terinstall ya Bapak Ibu. Jadi berikutnya sekarang kita mulai ke cara pengunduhan data